Pernah kebayang nggak gimana negara sekecil Singapura bisa jadi salah satu pemimpin di revolusi industri global? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia mereka. Sebuah cetak biru canggih untuk pabrik masa depan yang namanya Smart Industry Readiness Index atau disingkat SIRI. Pertanyaan ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Apa sih yang sebetulnya terjadi waktu keahlian kita sebagai manusia dikolaborasikan dengan kekuatan mesin? Jawabannya itu bukan cuma soal efisiensi, tapi soal menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dan dampaknya? Wah, luar biasa besar. Coba lihat angka ini, 30%. Ini bukan cuma statistik biasa. Ini adalah proyeksi lonjakan produktivitas tenaga kerja di Singapura. Bayangin deh apa artinya angka ini buat sebuah perusahaan, atau bahkan satu negara. Inilah bisa dibilang hadiah utamanya kalau kita berhasil memecahkan teka-teki industri 4.0. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita bahas jawaban keren dari Singapura, kita harus paham dulu nih masalahnya. Sebuah teka-teki yang dihadapi hampir semua pemimpin industri di seluruh dunia. Teka-teki industri 4.0. Lihat deh perbedaannya di sini. Di kiri, itu industri 3.0. Efisiensi, tapi kaku dan kerjanya sendiri-sendiri, terkotak-kotak. Nah, di kanan, itu dia industri 4.0. Ini bukan lagi soal mesin yang kerja masing-masing, tapi sebuah ekosistem cerdas di mana semuanya saling ngobrol. Ini lompatan besar dari sekedar otomatisasi ke otonomi. Dan ini dia akar masalahnya. Seperti kata McKinsey, banyak perusahaan itu lihat peluang besar di industri 4.0, tapi mereka bingung harus mulai dari mana. Ibaratnya semangatnya ada, tapi petanya nggak punya. Kurangnya visi, strategi, dan peta jalan yang jelas jadi penghalang terbesarnya. Nah, menghadapi tantangan global ini, Singapura maju dengan sebuah jawaban. Inilah studi kasus kita, Singapura Smart Industry Readiness Index, atau kita sebut saja SIRI. Jadi, SIRI ini apa sih sebenarnya? Anggap aja ini Google Maps-nya transformasi industri. Ini adalah alat diagnosis mandiri pertama di dunia yang dibuat oleh Economic Development Board Singapura. Dan yang paling penting, ini bukan cuma buat perusahaan raksasa loh. Ini dirancang untuk semua manufaktur, besar ataupun kecil, biar mereka tahu persis ada di mana posisi mereka sekarang dan kemana harus melangkah selanjutnya. Ambisinya juga nggak main-main. Seperti yang dibilang oleh Chairman Chuth Sut, yang juga jadi mitra pengembangannya, SIRI ini punya potensi jadi standar global. Ini nunjukin betapa serius dan kredibilnya kerangka kerja yang satu ini. Biar nggak pusing, CRI ini memecah topik yang super kompleks ini jadi 3 pilar fundamental. 3 blok bangunan utama yang gampang dipahami. Pilar pertama adalah proses. Ini bukan sekedar alur kerja biasa ya. Ini tentang menyatukan seluruh operasi perusahaan dari rantai pasok, produksi, sampai siklus hidup produk jadi satu sistem tunggal yang terpadu. Bayangin aja, semua langkah dari bahan mentah sampai produk jadi itu nyambung tanpa putus. Pilar kedua. Nah, ini yang paling sering kita dengar. Teknologi. Ini adalah otot dan sistem syaraf dari pabrik modern. Kita ngomongin soal robot yang kerja non-stop, sensor yang bisa melihat segalanya, dan AI yang menganalisis data untuk bikin keputusan yang lebih cerdas. Inilah yang bikin pabrik jadi hidup dan super terhubung. Dan pilar ketiga, ini mungkin yang paling penting, tapi justru paling sering dilupakan, organisasi. Ini adalah hati dan jiwa dari transformasi. Ini semua tentang manusia. Karena ya, pada akhirnya teknologi secanggih apapun cuma jadi tumpukan besi dan kode kalau nggak ada orang yang terampil dan struktur yang tepat untuk menjalankannya. Nah, coba lihat di sini, gimana ketiga pilar ini saling terkait. Ini bukan 3 ide yang terpisah, SIRI memecahnya lagi jadi 8 pilar utama dan 16 dimensi yang spesifik banget. Contohnya, di bawah pilar teknologi, ada dimensi kayak otomasi dan konektivitas. Terus di bawah organisasi, ada pengembangan bakat dan kepemimpinan. Ini menunjukkan betapa detailnya kerangka kerja ini. Ini bukan cuma teori, tapi beneran cetak biru yang sangat praktis. Dari semua ini, ada satu pesan inti yang penting banget buat kita pegang. Pada akhirnya, ini semua tentang manusia. Kutipan dari Accenture ini ngerangkum semuanya dengan pas. Transformasi sejati itu bukan cuma soal beli teknologi baru, tapi soal membangun kembali pilar organisasi. Bakat, struktur, dan budaya kerja, semuanya harus ikut beradaptasi. Karena teknologi itu cuma alat, yang jadi penggeraknya, ya orang-orang di dalamnya. Jadi, pekerja masa depan itu kayak gimana sih? Slide ini nunjukin bagian-bagiannya. Peran kita itu bergeser. Bukan lagi ngerjain tugas berulang, itu kan kerjaan mesin. Peran kita sekarang adalah terus belajar, nyaman sama teknologi, dan yang paling penting, berkolaborasi sama mesin. Kita jadi pemikir strategis yang pakai data buat bikin keputusan cerdas di dalam struktur organisasi yang lebih lincah. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kerangka kerja ini diubah jadi aksi nyata?
Siri memberikan proses yang sangat jelas, namanya kerangka kerja LEAD. Ini adalah siklus 4 langkah. Pertama, learn, pelajari dasarnya. Kedua, evaluate, nilai posisi kamu sekarang ada di mana. Ketiga, arsitek, rancang peta jalannya. Dan keempat, deliver, laksanakan rencananya. Ini adalah siklus perbaikan yang terus-menerus, bukan proyek yang sekali jalan selesai. Nah, kunci dari langkah evaluasi itu adalah matriks penilaian ini. Ini alat diagnosis mandiri yang bantu perusahaan memetakan posisi mereka dengan akurat di 16 dimensi yang tadi kita bahas. Ibaratnya kayak general check-up kesehatan buat pabrik kita, jadi tahu persis harus mulai perbaikan dari mana. Jadi setelah semua ini, apa sih artinya menjadi pabrik yang benar-benar siap untuk masa depan? Dan inilah intinya, pabrik masa depan itu berdiri di atas 3 kaki yang kokoh. Proses yang efisien, teknologi yang canggih, dan organisasi yang berpusat pada manusia. Kalau salah satu kakinya goyang, ya seluruh strukturnya bisa runtuh. Keseimbangan adalah segalanya. Teknologi itu akseleratornya, tapi manusialah yang pegang kemudinya. Kutipan dari Siemens ini keren banget karena menggambarkan betapa besarnya peluang di depan kita. Ini bukan cuma sekedar update biasa, ini adalah kesempatan untuk memimpin dan ikut membentuk salah satu pergeseran terbesar dalam dunia manufaktur yang pernah ada. Jadi, kerangka kerja seperti SIR ini ngasih kita peta dan kompas. Tapi pertanyaan terakhirnya tetap sama, dan ini untuk kita semua. Teknologi udah ngasih kita peralatan yang luar biasa canggih. Tapi pada akhirnya, siapa yang akan mengambil peralatan itu dan membangun masa depan? Jawabannya tentu saja adalah kita,